Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sadulur muslim, dimanapun Anda berada, di antara gelombang samudera dan hembusan angin perdagangan, datanglah seorang pembawa cahaya ke tanah Nusantara. Dialah Maulana Malik Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik, sosok penuh kebijaksanaan yang membawa ajaran Islam dengan kelembutan dan keteladanan. Perjalanannya bukan sekadar tentang hijrah fisik, tetapi juga tentang menanam benih iman di hati manusia. Inilah kisah tentang perjuangan, keilmuan, dan kasih sayang. Kisah awal mula berkembangnya Islam di Tanah Jawa. Di bawah langit yang benderang oleh cahaya matahari keemasan, berdiri kota megah Persia, pusat ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Jalanan berbatu dipenuhi para pedagang yang menjajakan sutra lembut, rempah-rempah harum, dan kitab-kitab penuh hikmah. Di antara menara-menara tinggi yang menjulang, azan berkumandang, mengalun lembut, menyatu dengan hiruk-pikuk kehidupan. Inilah tanah para ulama, tempat lahirnya para cendekiawan besar yang membawa cahaya bagi dunia di sebuah negeri yang jauh. Dan di malam yang penuh keberkahan, lahirlah seorang anak di sebuah rumah yang sederhana. Sang ibu, dengan balutan sutra halus, menatap buah hatinya dengan penuh cinta, seolah melihat cahaya yang akan bersinar terang di masa depan. Anggota keluarga berkumpul, wajah-wajah mereka menyiratkan kebahagiaan dan harapan. Seorang ulama tua mendekat, membisikkan doa suci di telinga sang bayi, sebuah doa yang akan menuntunnya dalam perjalanan panjangnya. Bayi itu diberi nama Maulana Malik Ibrahim. Di sudut madrasah yang sunyi, seorang ulama tua duduk bersila di atas permadani. Di hadapannya, sebuah kitab kuno terbuka. Huruf-huruf Arab yang tertulis di dalamnya seakan berbicara tentang rahasia takdir. Ia mengangkat wajahnya, memandang ke langit malam yang bertabur bintang. Lalu dengan suara penuh makna, ia berbisik, anak itu akan menjadi cahaya bagi sebuah negeri yang jauh. Ia akan membawa hikmah, menyebarkan kebenaran, dan menghidupkan kembali nilai-nilai keimanan. Bulan purnama bersinar terang di atas kota Persia, seolah menjadi saksi atas takdir yang telah digariskan. Maulana Malik Ibrahim, yang kelahirannya kini dirayakan dengan kebahagiaan, suatu hari akan meninggalkan tanah kelahirannya, menempuh perjalanan panjang untuk menebarkan cahaya Islam di negeri yang belum pernah ia kenal. Di sudut madrasah yang sunyi, di atas permadani indah yang menjadi saksi ilmu yang diwariskan, seorang pemuda dengan penuh kesungguhan menelusuri lembaran-lembaran hikmah. Tangannya yang muda namun teguh membalik halaman kitab kuno, sementara seorang ulama tua menuntunnya dengan suara yang penuh kelembutan. Cahaya matahari menembus kaca patri, membentuk bayangan ilmu yang akan terus berkembang. Inilah awal dari perjalanan seorang pencari cahaya, Maulana Malik Ibrahim, di dalam majelis ilmu yang dipenuhi kebijaksanaan. Suara diskusi para cendekiawan berpadu dalam harmoni pemikiran. Sunan Gresik muda dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu, mendengarkan, menganalisis, dan bertanya. Gulungan kitab terbuka, memperlihatkan ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di antara sinar lilin yang menerangi ruangan, ia menyadari bahwa ilmu bukan sekadar hafalan, tetapi cahaya yang harus dijaga dan dibagikan. Malam menjadi saksi perjalanan ilmu yang tak berkesudahan. Dalam keheningan kamar kecilnya, Sunan Gresik muda menggoreskan pena di atas perkamen, menuangkan pemikirannya dengan hati-hati. Kitab-kitab kuno tertumpuk di sekelilingnya, sumber hikmah yang menjadi penerang dalam gelapnya zaman. Cahaya lampu minyak berkedip pelan, berpadu dengan sinar bulan yang menyelinap melalui jendela. Ia menulis bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan yang akan ia terangi. Di bawah hamparan langit yang luas, di antara gemerlap bintang yang menjadi saksi perjalanan peradaban, Sunan Gresik muda memegang astrolabe di tangannya. Ia belajar membaca tanda-tanda alam, memahami ilmu falak yang akan membantunya dalam perjalanan panjangnya. Setiap titik cahaya di angkasa adalah bukti kebesaran Tuhan. Setiap gerakannya mengajarkan tentang ketertiban dan hikmah. Dari balkon madrasah, ia tidak hanya melihat bintang, tetapi juga takdir yang akan membawanya jauh
ke tanah yang belum ia kenal. Ilmu bukan hanya tertulis dalam kitab, tetapi juga tersembunyi dalam alam yang hidup di sekeliling manusia. Di halaman madrasah yang damai, Sunan Gresik Muda belajar dari seorang guru sufi tentang rahasia pengobatan. Setiap daun, setiap akar, setiap tetes embun memiliki kisahnya sendiri. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap ilmu yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga jiwa. Karena perjalanan seorang ulama tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membawa kehidupan bagi yang membutuhkan. Di antara lembaran kitab yang dibaca, diskusi yang mendalam, malam-malam panjang yang dihabiskan dalam penelitian, serta hikmah yang dipelajari dari alam, Sunan Gresik Muda telah menempa dirinya menjadi seorang yang siap menjalani takdirnya. Ilmu yang ia kumpulkan bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya yang kelak akan menerangi Nusantara. Perjalanannya belum selesai, ia akan melangkah menuju tanah baru, membawa pesan kebijaksanaan dan harapan bagi generasi yang akan datang. Di atas geladak sebuah kapal dagang besar, seorang pria berjubah putih berdiri tegap, memandang cakrawala yang luas. Sunan Gresik dengan sorot mata penuh keteguhan meresapi perjalanan panjangnya menuju negeri yang jauh Nusantara. Angin laut berhembus kencang, menerbangkan ujung serbannya, sementara layar kapal mengembang, menangkap tenaga angin yang membimbing mereka ke arah takdir. Di sekelilingnya, para saudagar berbincang, memeriksa rempah-rempah dan barang dagangan yang akan ditukar di pelabuhan-pelabuhan asing. Para pelaut berteriak, menarik tali layar dan mengamankan beban kapal. Burung camar berterbangan di langit, seolah menjadi saksi perjalanan bersejarah ini. Cahaya fajar mulai merekah, mewarnai langit dengan semburat emas yang menyentuh air laut berkilauan. Ini bukan sekadar perjalanan dagang, melainkan sebuah misi suci, membawa cahaya Islam ke tanah yang subur, menanam benih keimanan yang kelak akan tumbuh subur di Nusantara. Di bawah naungan pohon besar, di sebuah desa pesisir, Sunan Gresik duduk bersila di atas tikar anyaman. Penduduk setempat berkumpul, mendengar dengan penuh perhatian. Mata mereka berbinar. Beberapa tampak ragu, sementara yang lain mulai memahami makna ajaran yang dibawanya. Dengan suara lembut, ia berbicara, tidak memerintah, tetapi mengajak. Bahasanya sederhana, penuh hikmah dan kelembutan. Anak-anak duduk lebih dekat, tertarik dengan kisah-kisah yang ia sampaikan tentang kasih sayang, keadilan, dan keesaan Tuhan. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah dan laut yang bercampur menjadi satu. Di kejauhan, langit mulai berubah warna, menandakan matahari yang akan terbenam. Namun, cahaya yang dibawa Sunan Gresik tidak akan padam, melainkan semakin menyala dalam hati mereka yang telah mendengarnya. Di dalam Balairung Megah, sebuah kerajaan Jawa abad ke-14, Sunan Gresik berdiri dengan penuh ketenangan di hadapan sang penguasa. Para pejabat kerajaan berbisik, penuh keraguan. Sunan Gresik adalah orang asing, membawa ajaran baru yang belum mereka kenal. Namun, tanpa gentar, ia berbicara. Kata-katanya penuh kebijaksanaan, tidak menantang, tetapi mengajak berpikir. Ia tidak membawa pedang, hanya ilmu dan kebaikan. Tatapan raja tajam, mencoba menangkap niat di balik perkataannya. Cahaya lilin menerangi ruangan. Bayangan-bayangan bergerak di dinding, menciptakan suasana tegang. Namun, di balik ketegangan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah harapan. Harapan bahwa ajaran ini mungkin membawa sesuatu yang lebih baik bagi negeri ini. Di pelataran masjid sederhana, Sunan Gresik berdiri, dikelilingi oleh masyarakat yang kini telah menemukan cahaya Islam. Ia mengangkat tangan, memimpin doa dengan penuh hikmat. Di belakangnya, sebuah masjid kayu berdiri kokoh, menjadi simbol awal dari sebuah perubahan besar. Beberapa orang meneteskan air mata, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Anak-anak kecil berdiri di barisan belakang, mengikuti gerakan syalat dengan penuh kekhusyukan. Sinar matahari sore jatuh tepat di wajah Sunan Gresik, menciptakan nuansa sakral yang tak terlukiskan. Angin berhembus lembut, membawa suara azan yang bergema di udara. Islam kini telah berakar di tanah ini, tumbuh dari sebuah masjid kecil, tetapi akan berkembang menjadi cahaya yang menerangi seluruh negeri. Tahun-tahun berlalu, Sunan Gresik berjalan perlahan, menyusuri desa-desa yang kini dipenuhi cahaya Islam.
masjid-masjid berdiri, murid-muridnya menyebar, mengajarkan ilmu yang telah ia tanamkan. Ia melihat anak-anak membaca Al-Quran di bawah lentera, para petani bekerja dengan doa di bibir mereka, dan masyarakat yang kini hidup dengan nilai-nilai Islam yang damai. Ia tersenyum, tugasnya hampir selesai. Tetapi warisannya akan hidup selamanya. Langit senja berwarna emas, seperti menyambut langkah terakhirnya dalam perjalanan panjang. Ia telah menanam benih, dan kini pohon itu telah tumbuh kokoh. Dan dengan itu, nama Sunan Gresik akan terus dikenang, bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi sebagai pembawa cahaya bagi Nusantara